Nah, hari ini kita akan belajar untuk tak terkecoh oleh status anak yang semu. Dan ayat firman Tuhannya dari Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Yuk, kita buka Alkitabnya dan kita mau baca bersama-sama ya. Roma 8 ayat 14 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, sekarang Kak Paula mau ajak kalian main tebak-tebakan. Walau online gini, tapi bisa lah ya kita tebak-tebakan. Kak Paula akan kasih kalian 2 gambar dan kalian harus tebak mana barang yang asli dan mana yang KW atau palsu. Jadi kalian bisa tulis di live chat ya, biar bisa main sama teman-teman kalian juga. Oke, gambar yang pertama adalah tentang iPhone. Nah, coba kalian tebak. Menurut kalian, mana iPhone yang asli? Yang nomor 1 atau nomor yang kedua? Sama-sama apelnya digigit, sama-sama warnanya grey-grey seperti itu. Mana yang lebih asli? 1 atau 2? Tulis. Nah, jawabannya adalah yang nomor 1. Nah, kita coba gambar yang kedua ya, yaitu adalah charger. Nah, menurut kalian mana nih ya charger yang ori? Nomor 1 atau nomor 2? Hebat sini ya kalau kalian bener ya. Aku aja nggak bisa bedain. Mana yang menurut kalian ori chargernya? Nomor 1 atau 2? Jawabannya adalah nomor 1. Dilihat dari jarak tulisannya. Wow, hebat sekali ya. Nah, kenapa sih Kak Paula ajak kalian main tebak-tebakan barang yang asli dan palsu? Ini ada kaitannya sama tema kita hari ini, yaitu tak terkecoh oleh status anak yang semu. Semu artinya tampak seperti asli atau sebenarnya, padahal sama sekali bukan yang asli atau sebenarnya. Nah, ternyata ori KW bukan cuma berlaku buat barang-barang saja, tapi juga status kita sebagai anak-anak Allah. Wah, gimana tuh ya maksudnya ya? Ada orang yang mengaku dirinya beragama Kristen, rajin beribadah, pelayanan, dan sudah dibaptis. Kelihatannya sih anak Tuhan, tapi sebenarnya ia bukan atau belum menjadi anak Allah yang berhak mendapat jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Mungkin dia menjadi orang Kristen karena tradisi, karena berasal dari keluarga Kristen, karena ikut-ikutan, ikut temen, ikut pacar, ikut lingkungannya, atau karena ingin show off, nunjukin dirinya itu orang yang baik dan saleh. Dari luar, tampaknya tak perlu diragukan bahwa ia termasuk dalam barisan orang yang diselamatkan. Akan tetapi, Tuhan yang menyelidiki hati pernah memperingatkan setiap kita di Matius 7 ayat 21a, bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, karena itu hari ini kita mau belajar dan memeriksa diri kita masing-masing. Apakah saya sudah sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang sejati? Atau malah sedang berpura-pura menjadi anak Tuhan? Yuk kita lihat apa sih ciri-ciri dari anak Tuhan yang sejati. Dari Roma pasal 8 ini kita bisa melihat yang pertama, ciri seorang anak Tuhan yang sejati adalah memiliki kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Di ayat yang ke-14 sampai ke-16. Apa itu kehidupan yang dipimpin oleh Roh? Coba kita lihat lagi ya perkataan Tuhan Yesus di Matius 7 ayat 21.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya, kehidupan yang dipimpin oleh Roh itu bukan sekedar ritual ibadah semata, tetapi melakukan segala kehendak Bapa yang menyenangkan hatinya, yang suci dan benar. Nah, jangan salah sangka ya kalau ibadah, pelayanan, aksi sosial atas nama Tuhan itu nggak penting. Semuanya itu harus bersumber dari relasi kita dengan Allah Roh Kudus, dari hati yang mengasihi Tuhan sepenuhnya. Ini adalah ciri yang tidak bisa dipalsukan karena berasal dari kedalaman hati. Dan hanya kita dan Tuhan saja yang tahu motivasi dalam hati tersebut. Mari kita cek hati kita masing-masing. Apakah selama ini kalian beribadah, baca Alkitab, berdoa, menyanyi, cuman sekedar tradisi keluarga saja? Kayaknya gak enak kalau gak doa. Nanti diomelin kalau gak ibadah. Nanti gak dapet nilai kalau gak nyatet khotbahnya. Atau itu semua sungguh-sungguh kalian lakukan keluar dari rasa hormat dan kasih kita kepada Tuhan Sang Penebus hidup kita. Bagaimana hidupmu waktu di kamar sendirian? Main games bareng teman? Di rumah bersama papa, mama, saudara? Menurutmu orang sekitar kamu merasa senang dan bersyukur untuk kehadiranmu, atau mereka merasa takut, kesal, dan gak nyaman dengan kehadiranmu? Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus pasti menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, yang kedua, ciri dari seorang anak Tuhan yang sejati adalah mereka siap menderita karena iman percaya kepada Yesus Kristus. Di ayat yang ke-17. Kalau ciri yang pertama adalah sesuatu yang ada di dalam hati yang tidak dapat dinilai oleh orang lain, hanya diri sendiri dan Tuhan, ciri kedua ini bisa terlihat jelas di depan banyak orang. Pada prinsipnya, seseorang hanya akan berkorban untuk sesuatu yang ia anggap sangat penting dan berharga. Seorang ibu rela berkorban bagi anaknya, karena bagi si ibu, anak itu segala-galanya bagi dirinya. Seorang remaja ada yang menjual satu ginjalnya untuk membeli iPhone, karena bagi dirinya iPhone adalah impiannya dan sesuatu yang penting. Intinya, gak akan ada orang yang rela berkorban demi sesuatu yang gak penting dan gak berharga. Gak mungkin. Nah, Paulus mengatakan di ayat yang ke-17 ini bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita ini sekarang juga adalah ahli waris yang menerima segala janji Allah bagi orang percaya. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa berharga. Bayangin, kita ini dulu adalah musuh-musuhnya Allah, dan sekarang ditebus, bahkan diangkat menjadi ahli waris kerajaan Allah. Wow! Apakah kalian bisa merasakan ini adalah sesuatu yang sangat penting, sangat berharga? Nah, untuk melihat apakah kalian merasakan ini sesuatu yang berharga atau tidak, mari kita coba bandingkan nilai menjadi ahli waris kerajaan Allah ini dengan hal-hal lainnya. Misal, apakah kalian rela tidak ditemenin oleh geng kalian karena kalian memilih untuk tidak menyontek dan memberi contekan? Karena kalian mau hidup sebagai ahli waris kerajaan Allah. Mana yang kalian lebih pilih? Diejek cupu dan sok suci karena memilih beribadah di hari Minggu, atau dianggap sohib dan teman terbaik meskipun Minggu kita jadinya gak beribadah? Jangan jawab terlalu cepat, tapi mari periksa ke dalam hati kita. Apakah benar kita siap rela berkorban, diejek, dijauhin teman kita karena iman percaya kepada Tuhan Yesus?
Kalau kita sadar betapa berharganya menjadi anak-anak Tuhan dan ahli warisnya, kita pasti tidak akan merasa kehilangan apapun waktu kita ditinggalkan oleh orang-orang sekitar kita. Bahkan waktu kita harus kehilangan nyawa sekalipun. Itulah dua ciri dari anak Tuhan yang sejati. Yang pertama, adanya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, siap berkorban bagi Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu mengorbankan nyawanya bagi setiap kita. Yuk kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus supaya kita tidak terkecoh lagi, tapi sungguh Roh Kudus boleh membimbing kita sebagai anak-anak Tuhan yang sejati. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau telah mengerjakan penebusan hidup kami dari dosa dan menjadikan kami anak-anak-Mu. Pimpinlah hidup kami ya Roh Kudus, karena kami gak bisa jalanin hidup ini tanpa kasih setia-Mu. Ajarlah kami untuk terus menjadi anak-anak-Mu yang sejati dan berani melayani-Mu dan sesama, sehingga mereka pun dapat melihat Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup lewat setiap perbuatan, perkataan, pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Sampai jumpa di Kebaktian Online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!